Tidak semua perselingkuhan dimulai dari niat jahat. Sebagian dimulai dari kesepian, dari obrolan kecil, dari rasa ingin dimengerti, saat pasangan sendiri tak lagi hadir. Di channel ini, kami tidak menghakimi, tidak membenarkan, dan tidak membela siapapun. Kami hanya menceritakan kisah nyata yang terjadi di sekitar kita, tentang rumah tangga yang retak, tentang keputusan kecil yang berujung kehancuran, dan tentang penyesalan yang selalu datang terakhir. Setiap cerita di sini adalah pengingat bahwa sekali kepercayaan dilanggar, tak semua luka bisa disembuhkan, dan tak semua cinta bisa kembali seperti semula. Jika kamu pernah merasa diabaikan, pernah tergoda, atau pernah menjadi korban dari perselingkuhan, mungkin kisah-kisah ini bukan sekedar cerita. Ini adalah cermin kehidupan. Selamat datang di channel kami. Dengarkan sampai akhir, karena setiap kisah selalu menyimpan pelajaran mahal yang sering baru kita sadari saat semuanya sudah terlambat. Rumah kecil itu terlihat biasa dari luar. Catnya mulai pudar, pagar besinya berdecit setiap dibuka. Tapi hampir setiap hari, rumah itu tak pernah sepi. Paket datang silih berganti. Disitulah Rani, 29 tahun, tinggal bersama suaminya, Dedi, 34 tahun. Rani adalah penjual online. Ia menjual baju wanita dan produk kecantikan lewat marketplace. Dedi bekerja sebagai karyawan gudang di sebuah pabrik dengan jam kerja panjang dan sering lembur. Awalnya, hidup mereka terlihat normal. Tapi seperti banyak rumah tangga lain, retaknya datang pelan-pelan. Dedi pulang hampir selalu malam. Saat tiba di rumah, tubuhnya lelah, pikirannya kosong. "Mas, makan dulu," kata Rani suatu malam. "Iya, nanti," jawab Dedi sambil merebahkan badan. Matanya menatap ponsel, lalu tertidur. Rani hanya diam. Setiap malam selalu seperti itu. Tak ada lagi obrolan panjang. Tak ada tanya tentang dagangan Rani atau keluh kesahnya seharian mengurus pelanggan. Rani merasa sendiri, meski bersuami. Suatu siang, motor berhenti di depan rumah. "Paket Bu Rani." Kura itu bernama Arga, 27 tahun. Wajahnya ramah, tutur katanya sopan, senyumnya ringan. "Wah, hari ini banyak ya Mas," kata Rani sambil menerima 3 paket besar. "Iya Bu, kayaknya laris banget ini tokonya," jawab Arga sambil tertawa kecil. Rani ikut tersenyum. Itu pertama kalinya Rani merasa diperhatikan hari itu. Hari-hari berikutnya, Arga hampir selalu datang, kadang 2 kali sehari. "Bu Rani, ini paket retur ya." "Mas Arga, tunggu sebentar, aku cek dulu." Obrolan kecil mulai muncul. Tentang cuaca, tentang jalan macet, tentang pelanggan yang cerewet. Hal-hal sepele, tapi bagi Rani itu cukup untuk membuatnya merasa ditemani. Suatu sore, hujan turun deras. Arga berhenti lebih lama di teras. "Mas, masuk aja dulu, hujannya deras," kata Rani spontan. Arga ragu sebentar, lalu duduk di kursi dekat pintu. "Suami Bu Rani belum pulang?" tanya Arga tanpa maksud apa-apa. "Belum, biasanya malam," jawab Rani pelan. Ada jeda sunyi, hanya suara hujan. Untuk pertama kalinya Rani merasa nyaman dalam keheningan itu. Malamnya, Dedi pulang seperti biasa. Capek, lelah, langsung makan lalu tidur. Rani menatap suaminya lama. Dalam hatinya ada pertanyaan yang tak pernah terucap. "Kapan terakhir kamu benar-benar melihatku?" Keesokan harinya, Arga kembali. "Bu, ini nomor saya ya. Kalau ada paket banyak atau retur mendadak, biar gampang," kata Arga sambil menyerahkan kertas kecil. Rani menerimanya. Malam itu, saat Dedi sudah tidur, Rani menatap layar ponsel. Jarinya ragu, lalu sebuah pesan terkirim. "Rani, Mas, makasih ya tadi udah nunggu lama." Balasan datang cepat. "Arga, sama-sama Bu, semoga jualannya makin laris." Rani tersenyum kecil. Senyum yang sudah lama tak muncul karena suaminya. Rani tahu ini salah. Ia sadar ini hanya obrolan biasa. Tapi ada perasaan hangat yang tumbuh. Perasaan diperhatikan. Perasaan dianggap ada. Di sisi lain, Dedi semakin jauh. Bahkan tak menyadari perubahan sikap istrinya. Malam itu, Rani mematikan lampu kamar lebih cepat. Ponselnya ia letakkan di bawah bantal.
Di layar masih ada notifikasi dari Arga yang belum dibalas. Sementara di sampingnya, Dedi tidur lelap, tanpa tahu bahwa jarak di antara mereka kini bukan lagi sekadar kesibukan. Dan tanpa mereka sadari, sebuah hubungan terlarang baru saja dimulai. Malam-malam di rumah itu semakin sunyi. Bukan karena tak ada suara, tapi karena tak ada lagi percakapan. Dedi tidur lebih cepat dari biasanya. Tubuhnya lelah, pikirannya habis di tempat kerja. Sementara Rani justru baru benar-benar terjaga saat rumah terlelap. Notifikasi di tengah malam. Jam menunjukkan pukul 23.47. Layar ponsel Rani menyala. Arga. Bu Rani belum tidur? Rani terdiam. Ia melirik ke arah Dedi yang sudah mendengkur pelan. Jarinya gemetar sebentar, lalu membalas. Rani, belum mas, lagi nunggu ngantuk. Arga, sama, abis narik seharian, badan capek, tapi pikiran gak bisa diam. Kalimat itu sederhana, tapi Rani membacanya pelan, seperti sedang diajak bicara langsung. Chat mereka tak lagi soal paket. Arga mulai bercerita tentang hidupnya, tentang orang tua di kampung, tentang kerja yang tak pernah cukup untuk membuatnya merasa cukup. Rani mendengarkan, atau lebih tepatnya, membaca dengan penuh perhatian. Rani, capek ya jadi Mas Arga? Arga, capek Bu, tapi kalau ngobrol gini rasanya agak ringan. Rani terdiam lama sebelum membalas. Aku juga sering rasa capek, tapi nggak tahu mau cerita ke siapa. Pesan itu seperti pintu yang terbuka. Sejak malam itu, chat tengah malam jadi kebiasaan. Pukul 12, 1 dini hari, bahkan kadang sampai subuh. Mereka saling mengirim pesan suara, nada Arga terdengar tenang, dewasa. Bu Rani tuh orangnya kuat, kata Arga di salah satu pesan suara. Rani mendengarnya berulang kali. Kalimat sederhana itu membuat dadanya hangat. Dedi tak pernah berkata seperti itu. Suatu pagi, Dedi terbangun lebih awal. Ia melihat Rani tertidur dengan ponsel di dada. Layar masih menyala. Dedi melirik sekilas. Tak sempat membaca jelas. Hanya terlihat nama kontak. Mas Arga. Siapa Arga? Gumam Dedi pelan. Rani terbangun. Hah? Kurir mas? Kenapa? Jawabnya cepat. Dedi hanya mengangguk. Tapi sesuatu tertinggal di pikirannya. Rani mulai lebih sering tersenyum sendiri. Lebih lama memegang ponsel. Lebih sering mandi rapi sebelum jam kurir datang. Saat Arga datang, Rani berdandan tipis. Bukan berlebihan, tapi cukup untuk membuatnya merasa cantik. Bu Rani kelihatan beda sekarang, kata Arga suatu siang. Beda gimana? Tanya Rani gugup. Lebih cerah aja. Kalimat itu kembali menancap dalam. Dedi mulai merasakan jarak. Saat makan malam, Rani sibuk mengetik. Chat siapa terus? Tanya Dedi. Pembeli, jawab Rani singkat. Dedi tak bertanya lagi. Ia tak tahu. Setiap kali Rani mengetik, ada rasa bersalah dan juga rindu. Suatu malam, Arga mengirim pesan yang membuat Rani terdiam lama. Arga, Bu Rani pernah nggak ngerasa kesepian padahal punya pasangan? Rani menatap langit-langit kamar, lalu membalas jujur. Pernah. Sekarang malah sering. Balasan Arga datang cepat. Kalau aku di posisi suami Bu Rani, aku nggak bakal bikin Bu Rani ngerasa sendirian. Rani menutup mulutnya. Dadanya berdebar. Ia tahu, ini sudah salah. Tapi ia tidak menghentikannya. Malam itu, Rani membalas dengan pesan suara pelan. Aku cuma pengen didengerin. Pesan itu terkirim. Tak bisa ditarik kembali. Di sisi lain, Arga mendengarkannya sambil duduk di motornya, di bawah lampu jalan. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum bukan sebagai kurir, tapi sebagai pria yang merasa dibutuhkan. Dedi tertidur lelap. Tak tahu bahwa di sampingnya, istrinya sedang membagi hatinya dengan pria lain. Sementara di layar ponsel Rani, pesan terakhir dari Arga masih terbuka. Arga, aku ada Bu, kapanpun Bu Rani butuh. Dan malam itu, batas yang seharusnya dijaga, resmi terlewati. Pagi itu, Rani bangun lebih awal dari biasanya.
Ia langsung meraih ponselnya sebelum membuka mata sepenuhnya. Ada pesan dari Arga, dikirim pukul 5:12. Arga, hari ini aku jadwal area rumah Bu Rani lagi. Rani membaca pesan itu 2 kali. Ada rasa senang yang tak seharusnya muncul. Ia bangkit dari tempat tidur, menyiapkan sarapan untuk Dedi seperti biasa. Namun pikirannya tak sepenuhnya di dapur. Sambil menunggu Dedi mandi, Rani membuka marketplace. Ia sengaja membuat satu pesanan kecil dari tokonya sendiri, mengatur agar paketnya dikirim hari itu juga. Tangannya sempat berhenti di layar. Ini cuma biar ketemu sebentar, bisiknya pada diri sendiri. Ia menekan tombol konfirmasi pengiriman. Kebohongan kecil pertama dimulai dari sana. Menjelang siang, Rani gelisah. Ia mandi, mengganti baju 2 kali. Bedaknya dirapikan, rambutnya diikat rapi. Saat motor berhenti di depan rumah, jantung Rani berdegup kencang. "Paket, Bu." Rani membuka pintu sedikit terlalu cepat. "Mas Arga?" katanya pelan. Arga tersenyum. "Tepat waktu ya." Mereka saling bertatapan lebih lama dari seharusnya. Arga tak langsung pergi. "Bu Rani lagi sendirian?" tanyanya hati-hati. "Iya, suami kerja," jawab Rani. Kalimat itu seperti izin tak tertulis. Mereka duduk di teras. Tak ada hujan, tak ada alasan kuat. Hanya keinginan. Saat Rani menyerahkan minum, tangan mereka bersentuhan. Singkat, tapi cukup membuat Rani menarik nafas panjang. "Maaf," kata Arga. "Gak apa-apa," jawab Rani cepat. Tapi matanya menunduk. Ia tahu jantungnya berdetak tak wajar. Keberanian yang salah. "Bu Rani kelihatan capek," kata Arga. Rani tersenyum pahit. "Capek sendiri." Arga terdiam, lalu berkata pelan, "Kadang kita cuma butuh ditemani ya." Rani mengangguk. Tanpa sadar matanya mulai berkaca-kaca. Arga berdiri. "Aku harus lanjut kirim paket. Tapi kalau Bu Rani mau, kita bisa ngobrol lagi lain waktu." Rani spontan berkata, "Mas, besok bisa mampir lagi." Kalimat itu meluncur begitu saja. Bahkan sebelum ia sempat berpikir. Arga tersenyum kecil. Kalau ada paketnya. Rani paham maksudnya. Malamnya Dedi pulang lebih awal. "Kamu kemana tadi siang?" tanya Dedi sambil makan. Rani terkejut sebentar, lalu menjawab tenang. "Di rumah aja. Ngurus pesanan." Nada suaranya terdengar normal. Terlalu normal. Dedi mengangguk. Ia tak tahu bahwa istrinya baru saja berbohong untuk pertama kalinya. Saat Dedi tertidur, Rani menatap langit-langit. Hatinya gelisah. Ada rasa bersalah, tapi juga ada rindu. Ponselnya berdering. "Arga, makasih tadi. Aku ngerasa beda." Rani membalas pelan. "Aku juga." 2 kata yang memperjelas semuanya. Sejak hari itu, pertemuan mereka bukan lagi kebetulan. Paket bukan lagi alasan, tapi alat. Dan di dalam rumah itu, untuk pertama kalinya, Rani tidur di samping suaminya dengan rahasia yang sudah mulai terlalu besar untuk disimpan. Sejak pertemuan siang itu, pikiran Rani tak pernah benar-benar tenang. Setiap suara motor yang lewat depan rumah, jantungnya selalu berdegup lebih cepat. Bukan karena paket, tapi karena rindu yang tak seharusnya ada. Chat Rani dan Arga semakin intens, tak lagi menunggu malam. Pagi hari, siang, sore. "Arga, aku lewat depan rumah Bu Rani barusan." "Rani, kok nggak mampir? Takut ganggu."
Kalimat takut ganggu justru membuat Rani tersenyum lama. Ia mulai menunggu. Menunggu pesan. Menunggu suara motor itu. Suatu siang, Arga tak datang mengantar paket. Ia datang tanpa kotak, tanpa resi. "Aku cuma mau lihat Bu Rani," katanya pelan di teras. Rani terkejut. Ia menoleh ke kanan kiri, memastikan tak ada tetangga. "Mas, jangan gini, kalau ada yang lihat," ucapnya gugup. Arga mendekat satu langkah. "Aku cuma sebentar." Dan Rani tidak mundur. Mereka duduk berhadapan. Jarak terlalu dekat. "Aku salah ya, Bu?" tanya Arga. Rani ingin berkata iya, tapi yang keluar justru, "Aku juga salah." Kalimat itu seperti izin. Saat Arga menyentuh punggung tangan Rani, Rani tak menariknya lagi. Sentuhan itu bertahan lebih lama. Terlalu lama untuk disebut tak sengaja. Rani menunduk. Napasnya tak beraturan. "Aku nggak pernah disentuh kayak gini lagi," katanya lirih. Arga terdiam. Matanya melembut. "Maaf, aku cuma pengen Bu Rani ngerasa dihargai." Kalimat itu menghancurkan sisa pertahanan Rani. Sementara itu, Dedi semakin sibuk. Lembur bertambah. Pulang makin malam. Ia tak sadar, setiap malam Rani menunggu bukan lagi dirinya. Saat Dedi mencoba memeluk, Rani berpura-pura tidur. Ada rasa bersalah, tapi rindu pada Arga terasa lebih kuat. Suatu sore, Arga datang lagi, kali ini lebih berani. Mereka berdiri terlalu dekat di ruang tamu. Tiba-tiba terdengar suara pagar. "Ran, aku pulang," suara Dedi. Rani panik, wajahnya pucat. "Mas, masuk dapur, cepat," bisiknya. Arga sembunyi. Napas mereka tertahan. Dedi masuk, meletakkan tas. "Kok panas banget di rumah?" tanyanya. "AC rusak," jawab Rani terbata. Dedi tak curiga. Ia ke kamar mandi. Beberapa menit terasa seperti sejam. Saat Dedi keluar lagi, Arga sudah pergi lewat pintu belakang. Itu hampir saja. Dan justru membuat adrenalin mereka semakin tinggi. Malamnya, Rani gemetar saat membuka chat. "Arga, tadi aku takut banget." Aku juga. Tapi jujur, aku nggak nyesal." Rani menatap layar lama. Lalu membalas, "Aku juga enggak." Kalimat itu menandai kehancuran batas terakhir. Sejak hari itu, hubungan mereka tidak lagi sekedar rindu, tidak lagi sekedar kata. Ketakutan masih ada, tapi tak lagi cukup kuat untuk menghentikan mereka. Dan di balik rumah sederhana itu, sebuah perselingkuhan kini bukan lagi kemungkinan, melainkan kenyataan yang siap menghancurkan segalanya. Awalnya, Rani merasa semua masih bisa dikendalikan. Selama mereka berhati-hati, selama Dedi tak tahu, semuanya akan aman. Tapi ia lupa satu hal. Lingkungan selalu lebih peka daripada yang dikira. Tatapan yang berbeda. Beberapa hari terakhir, Rani mulai merasa tak nyaman setiap keluar rumah. Bu RT yang biasanya ramah, kini hanya tersenyum tipis. Tetangga sebelah menatap lebih lama dari biasanya. Beberapa ibu berhenti mengobrol saat Rani lewat. "Perasaan aku aja," gumam Rani mencoba menenangkan diri. Namun hatinya tahu, ada yang berubah. Kurir yang terlalu sering. Arga kini datang hampir setiap hari. Kadang pagi, kadang sore. Bahkan saat tak ada paket, motornya tetap berhenti sebentar di depan rumah. "Mas, jangan sering-sering," bisik Rani suatu kali. "Nanti orang curiga." Arga tersenyum santai. "Tenang Bu, aku cuma lewat." Masalahnya, terlalu sering lewat. Bisikan di warung. Suatu sore, Rani ke warung depan gang.
Saat ia datang, dua ibu langsung terdiam. "Ibu Rani ya?" tanya salah satu dari mereka sambil tersenyum aneh. "Iya," jawab Rani pelan. "Ibu sering ya dapet paket. Kurirnya itu-itu aja." Nada suaranya ringan, tapi matanya penuh arti. Rani menelan ludah. "Iya, jualan online." "Iya sih," jawab ibu itu, lalu menoleh ke temannya. "Rajin banget kurirnya." Mereka tertawa kecil. Rani pulang dengan langkah gemetar. Dedi mendengar cerita kecil. Malamnya, Dedi duduk di teras bersama tetangga. "Mas Dedi, sekarang rumahnya rame terus ya? Paket melulu," kata salah satu pria sambil tertawa. Dedi ikut tertawa. "Istri saya emang jualan." "Iya, tapi kurirnya betah banget," celetuk yang lain. Tawa terdengar lagi. Bercanda, tapi terasa ganjil. Dedi tersenyum, tapi ada sesuatu yang mengganjal. Rani dalam tekanan. Rani semakin gelisah. Ia mulai menutup tirai, mengurangi keluar rumah, menyuruh Arga menunggu lebih jauh. Tapi rindu membuatnya lemah. Suatu siang, Arga datang dengan wajah serius. "Bu, orang-orang mulai ngomongin kita ya?" tanyanya. Rani mengangguk pelan. "Aku takut, Mas." Arga mendekat. "Tenang, aku jaga." Kalimat itu seharusnya menenangkan, tapi justru membuat Rani makin takut. Hampir terbongkar. Suatu pagi, Bu RT datang ke rumah. "Bu Rani, nanti sore ada rapat kecil ya, sekalian silaturahmi." Rani tersenyum kaku. "Iya, Bu." Saat Bu RT pergi, Arga baru saja turun dari motor di ujung gang. Beberapa pasang mata melihat. Rani berdiri terpaku di balik pintu. Ia sadar, rahasia ini mulai bocor. Dedi mulai memperhatikan. Malam itu, Dedi menatap Rani lebih lama. "Kamu akhir-akhir ini kenapa?" tanyanya. "Kenapa apa?" jawab Rani cepat. "Kamu gampang kaget. Terus, sering melamun." Rani tertawa kecil. "Dibuat-buat. Capek aja." Dedi mengangguk, tapi matanya tak sepenuhnya percaya. Pesan yang tak aman. Malam semakin larut. Ponsel Rani berbunyi. "Arga, orang-orang mulai ribet." "Rani, aku takut, Mas." "Arga, tapi aku gak mau berhenti." Rani memejamkan mata. Ia tahu semakin dilanjutkan, semakin berbahaya. Tapi berhenti terasa jauh lebih menyakitkan. Di luar rumah, bisikan semakin kencang. Di dalam rumah, kebohongan semakin tebal. Lingkungan mulai menyadari. Suami mulai curiga. Dan Rani berada di tengah badai yang ia ciptakan sendiri. Perselingkuhan itu kini bukan hanya milik mereka berdua, tapi sudah menjadi rahasia umum yang tinggal menunggu waktu untuk meledak. Kecurigaan itu tidak datang sekaligus. Ia tumbuh pelan, seperti air yang merembes dari retakan kecil. Awalnya tak terasa, tapi lama-lama merusak segalanya. Dan Dedi kini mulai merasakannya. Dedi memperhatikan hal-hal sepele. Rani yang selalu membawa ponsel kemana-mana. Rani yang cepat mematikan layar saat ia mendekat. Rani yang jarang menatap mata saat diajak bicara. "Dulu nggak gini," gumam Dedi dalam hati. Suatu malam, Dedi pura-pura tertidur lebih awal. Dari sudut matanya, ia melihat Rani meraih ponsel, lalu bangkit pelan keluar kamar. Rani duduk di dapur, berbicara pelan lewat voice note. "Aku capek pura-pura biasa aja," bisiknya. Dedi terbangun penuh. Ia berdiri di balik pintu kamar, mendengar samar suara istrinya. Bukan suara pembeli, bukan suara keluarga. Nada itu terlalu lembut. Keesokan harinya, Dedi sengaja pulang lebih cepat. Ia melihat motor Arga terparkir di ujung gang. Dedi tak menyapa. Ia hanya mengamati. Saat Arga pergi, Dedi memotret motor itu diam-diam. Malamnya, Dedi membuka ponsel lama yang masih tersambung ke akun Google Rani.
akun yang dulu pernah ia bantu setel. Di sana, ia menemukan riwayat lokasi. Beberapa titik berhenti terlalu lama di rumah saat jam kerja. Sementara itu, Rani mulai lengah. Tekanan lingkungan membuatnya ingin bertemu Arga di luar rumah. "Ketemu sebentar aja, Mas. Di minimarket depan," tulis Rani. Arga setuju. Mereka duduk bersebelahan, terlalu dekat. Tak sadar kamera CCTV tepat menghadap ke arah mereka. Saat Arga menggenggam tangan Rani di bawah meja, kamera merekam jelas. Mereka tertawa. Mereka lupa dunia. Rekaman itu sampai ke tangan yang salah. Sore itu, seorang tetangga yang bekerja sebagai penjaga minimarket mengenali Rani. "Ini istri Mas Dedi kan?" katanya pelan pada rekannya. Ia menyalin potongan CCTV ke ponselnya. Bukan untuk memfitnah, tapi untuk berjaga-jaga. Malamnya, ponsel Dedi bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. "Mas, maaf kalau saya salah. Tapi sepertinya ini istri Mas." Sebuah video terlampir. Tangan Dedi gemetar saat memutarnya. Ia melihat Rani, istrinya, tersenyum pada pria lain. Tangannya digenggam. Dedi mematikan layar. Dadanya sesak. Matanya basah. Tapi wajahnya kaku. Rani pulang malam itu dengan wajah lelah. "Mas belum tidur?" tanyanya. Dedi menoleh. Menatapnya lama. Terlalu lama. "Kamu kemana?" tanyanya pelan. "Packing pesanan," jawab Rani spontan. Dedi mengangguk. Tak bertanya lagi. Bukan karena percaya, tapi karena ia ingin bukti lebih lengkap. Malam itu, Dedi duduk sendirian di ruang tamu. Video itu ia putar berulang-ulang. Setiap detik terasa seperti pisau. Sementara di kamar, Rani tertidur dengan ponsel di genggaman. Tak tahu bahwa satu kesalahan kecil telah terekam dan akan segera menghancurkan hidup yang ia bangun di atas kebohongan. Pagi itu, rumah terasa berbeda. Udara lebih berat. Sunyi lebih panjang dari biasanya. Dedi duduk di ruang tamu sejak subuh. Matanya sembab, tangannya mengepal. Di atas meja, ponselnya tergeletak. Layar menghadap ke atas, siap menunjukkan kebenaran. Kebohongan terakhir. Rani keluar kamar dengan wajah biasa. Ia tak tahu bahwa pagi itu akan menjadi akhir dari segalanya. "Mas, kok bangun pagi?" tanyanya santai. Dedi menoleh perlahan. Tatapannya dingin, tak seperti biasanya. "Kamu duduk," katanya singkat. Nada itu membuat Rani berhenti melangkah. Saat kebenaran diperlihatkan. Dedi menggeser ponsel ke arah Rani. "Ini apa?" Rani melihat layar. Video itu berhenti di detik saat tangannya digenggam Arga. Wajahnya langsung pucat. "Itu, Mas, aku bisa jelasin," ucapnya terbata. "Jelasin apa?" Suara Dedi meninggi. "Pegangan tangan itu apa? Packing pesanan?" Rani gemetar. Air matanya jatuh satu persatu. "Aku cuma capek, Mas." Rani terisak. "Aku kesepian. Kamu gak pernah ada." Plak. Tamparan itu tidak keras, tapi cukup membuat Rani terdiam. "Jangan salahin aku atas pilihanmu," kata Dedi dengan suara bergetar. "Aku kerja buat kamu. Buat rumah ini." Rani jatuh terduduk. Menangis tanpa suara. "Sejak kapan?" tanya Dedi. Rani tak menjawab. "Sejak kapan?" teriak Dedi. Rani menutup wajahnya. "Beberapa bulan." "Siapa?" "Kurir. Arga." Nama itu membuat Dedi tertawa pahit. "Pantesan," katanya. "Pantesan semua orang lihat rumah ini aneh." Dedi berdiri, mengambil tas. "Aku pergi dulu," katanya dingin. "Daripada aku makin khilaf." "Mas, jangan tinggalin aku."
Rani meraih tangan Dedi. Dedi menepisnya. Kamu udah ninggalin aku duluan. Pintu dibanting. Suara itu seperti palu terakhir yang menghancurkan rumah tangga mereka. Rani menelepon Arga dengan tangan gemetar. Mas, Dedi tahu. Ucapnya sambil menangis. Di seberang, Arga terdiam lama. Aku nggak bisa ikut campur urusan rumah tangga kamu. Jawabnya akhirnya. Kalimat itu menghantam lebih keras dari tamparan tadi pagi. Jadi aku sendiri? Tanya Rani lirih. Maaf Bu, ini terlalu besar. Telepon terputus. Malam itu Rani sendirian di rumah. Tak ada suara motor. Tak ada pesan. Hanya bisikan tetangga yang terdengar dari luar pagar. Ia duduk di lantai ruang tamu. Memeluk lutut. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sendirian. Dalam satu hari, Rani kehilangan segalanya. Suami yang marah dan pergi. Lingkungan yang mencibir. Dan pria yang dulu menjanjikan ada, ternyata mundur paling cepat. Perselingkuhan itu memberi rasa hangat sesaat, tapi meninggalkan kehancuran yang nyata. Dan kini, yang tersisa hanyalah satu pertanyaan pahit. Masih adakah jalan kembali? Atau semua sudah terlambat? Hujan turun sejak pagi, membasahi halaman rumah yang kini terasa asing. Sudah 3 hari Dedi tak pulang. Tak ada pesan, tak ada kabar. Rani duduk di ruang tamu, menatap dinding kosong. Untuk pertama kalinya sejak menikah, rumah itu benar-benar sunyi. Rumah tanpa suami. Pagi itu, Rani membuka lemari. Baju-baju Dedi masih tergantung rapi. Aromanya masih ada. Ia memeluk salah satu kaos itu dan menangis. Kenapa aku bodoh banget? Bisiknya. Penyesalan datang bukan sebagai pelajaran tenang, tapi sebagai rasa sakit yang menusuk tanpa ampun. Usaha terakhir. Rani memberanikan diri datang ke rumah orang tua Dedi. Ibunya membuka pintu dengan wajah kecewa. Kamu tahu perbuatanmu kan? Kata sang ibu tanpa marah, tapi dingin. Rani menangis dan berlutut. Bu, aku salah. Tolong bilangin Mas Dedi buat pulang. Ibunya menghela napas panjang. Kepercayaan itu mahal, Nak. Kalau sudah pecah, susah disatukan lagi. Sore itu, Dedi akhirnya mau bertemu. Bukan di rumah, tapi di warung kopi kecil. Kita cerai aja, kata Dedi tanpa basa-basi. Rani terkejut. Tolong jangan, Mas. Aku janji berubah. Dedi menatapnya ramah. Aku nggak marah lagi, katanya pelan. Aku cuma nggak percaya. Kalimat itu lebih menyakitkan dari teriakan. Akhir hubungan terlarang. Rani mencoba menghubungi Arga. Nomornya sudah diblokir. Ia mendengar kabar Arga pindah jalur pengiriman. Menghindari masalah. Menghindari tanggung jawab. Rani tersenyum pahit. Ia sadar sejak awal Arga hanya datang saat nyaman. Dan pergi saat konsekuensi muncul. Proses yang sunyi. Perceraian berlangsung tanpa teriakan. Tanpa rebutan harta. Hanya tanda tangan. Dan tatapan kosong. Dedi pergi dengan tenang. Meninggalkan Rani dengan ingatan dan rasa bersalah. Hidup setelahnya. Rani tetap berjualan online. Tapi kini paket datang tanpa senyum. Setiap suara motor berhenti di depan rumah. Dadanya selalu berdebar. Lalu hampa. Tak ada lagi yang ditunggu. Lingkungan masih memandangnya berbeda. Ia belajar menunduk dan diam. Penyesalan yang datang terlambat. Suatu malam, Rani membuka ponsel lama. Chat Arga sudah dihapus. Foto-foto lama bersama Dedi masih tersimpan. Ia menatap satu foto pernikahan. Aku kira aku cuma butuh diperhatikan. Ternyata aku kehilangan segalanya.
Air mata jatuh lagi. Bukan karena rindu, tapi karena sadar bahwa waktu tak bisa diulang. Perselingkuhan tak selalu dimulai dari niat jahat. Kadang dimulai dari kesepian, dari obrolan kecil, dari rasa ingin dimengerti. Tapi sekali batas dilanggar, harga yang dibayar hampir selalu lebih mahal dari yang dibayangkan. Dan Rani belajar satu hal paling pahit dalam hidupnya. Saat semua hilang, penyesalan memang datang, tapi hampir selalu terlambat.